Nabi SAW pernah salah Nabi untuk benar. Pernah lupa Nabi supaya ingat. Kalau Nabi tidak pernah diciptakan lupa, maka kita tidak tahu yang namanya sujud sahwi. Jika Nabi tidak pernah dibuat, disetting Allah salah, maka kita nggak punya kebebasan untuk meneliti apapun dalam ilmu sains. Jadi Nabi itu sengaja Allah setting salah cuma untuk masalah penyerbukan. Jadi ini rumus. Apa tadi rumusnya? Kelompok yang kafir itu apa? 3 aja. Dalam melanggar satu, ketuhanan. Yang kedua, mengatakan ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Maka Ahmadiyah Qadiani itu lain dengan Ahmadiyah Lahore. Saya nggak tahu yang di Parung itu Qadiani apa Lahore. Ya, Ahmadiyah Qadiani meyakini ada setelah Nabi Muhammad SAW ada Nabi, ada pelengkap Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga bab akhirat. Nah, siapa saja kemudian menyimpang dalam 3 hal ini, itu dilihat penyimpangannya, dan rata-rata mereka sampai ke ada yang sesat, ada yang kafir. Nah, itu yang membuat kita berbeda dengan kelompok lain. Jadi nggak sembarangan mengatakan ini sesat, ini ya, jangan banyak terpengaruh. Dan mohon maaf, saya dapat kabar ya, ada ustadz juga yang ngisi di sini dan mengatakan Syiah itu agama sendiri di luar Islam. Itu nggak benar, ya, itu nggak benar. Itu mengkafirkan orang yang masih syahadat. Ini perhatikan, Ibnu Taimiyah, imam yang mengaku bermanhaj salaf, itu sebelum meninggal dia bersaksi, apa katanya? Asyhadu anni la ukaffiru ahadan min ahlil kiblah. Aku bersaksi, aku tidak mengkafirkan seorang pun ahli kiblat, muslim yang masih sholat. Itu Ibnu Taimiyah. Dan juga Bin Baz. Oke, berarti sudah kuat nih. Tapi kok ada orang hari ini mengatakan itu agama sendiri. Dan mereka nggak bisa bedain juga antara Sufi dengan Syiah. Dikira Sufi itu Syiah. Ya salam. Kenapa? Karena Sufi punya sanad zikir kepada Sayyidina Ali. Disitulah mulai kebencian mereka kepada Ahlul Bait. Na'udzubillah min dzalik. Ahlus Sunnah cinta kepada Ahlul Bait, tapi tidak ghulu. Apa arti tidak ghulu? Tidak berlebihan. Sepantasnya aja. Ya, maka kita hormati para habaib sebatasnya. Atau orang yang mengaku zuriat Nabi Jalul Wali Songo, kita hormati sebatasnya. Tidak sampai mengkultuskan mereka. Nah, kembali ke sini, ini kaidah Ahlus Sunnah, bahwa para nabi semuanya yang 124.000 itu Allah jaga daripada dosa kecil dan dosa besar. Ya. Ini akidah Ahlus Sunnah. Maka Ibnu Taimiyah dalam bab ini menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah. Paham? Kenapa Ibnu Taimiyah yang disebut bermanhaj salaf itu tidak salaf lagi? Apa kata dia? Di jilid 4 Majmu' Fatawa, dia mengatakan para nabi terpelihara dari dosa besar, tapi tidak terpelihara dari dosa kecil. Kita anggap itu kesalahan Ibnu Taimiyah, tapi kita tidak mengatakan Ibnu Taimiyah kafir. Ini keliru saja. Kenapa? Dia terbentur oleh 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat yang menyebutkan bahwa Nabi berdosa. Tadi ayat Adam durhaka kepada Tuhannya lalu tersesat. Di surat Muhammad ayat 19, wastaghfir li dzambik. Hai Muhammad, mohon ampunlah engkau terhadap dosamu. Berarti kata Ibnu Taimiyah, hatta Nabi Muhammad punya dosa. Nah, inilah akibat Ibnu Taimiyah ini kan mengkafirkan beberapa imam sufi. Ajaran tasawuf itu bagian dari Ahlus Sunnah dan bukan bagian dari akidah. Karena dia bagian dari pengalaman spiritual.
Kayak bapak ini khusyuk. Khusyuk itu bukan standar iman. Khusyuk itu standar pengalaman. Kalau iman, dia sudah menetap di kolbu. Kalau sudah yakin, gak boleh naik, gak boleh turun. Tasdik kita kepada Allah dan Rasulullah itu gak boleh naik, dia mesti flat. Maka Imam Abu Hanifah dan para imam lain mengatakan, ya sepakat, iman itu tidak boleh bertambah, tidak boleh berkurang. Yang bertambah itu indikator keimanan, bukan si iman itu sendiri. Karena iman artinya apa? Percaya. Kecuali masih pakai Ahlussunnah KW, ya, imannya naik turun. Jadi iman naik turun itu bahasa orang awam. Bahasa imam Ahlussunnah, iman tidak boleh naik, tidak boleh turun. Kenapa? Iman sekali masuk, dia nggak pernah keluar lagi. Yang bertambah itu indikatornya, sholatnya, zikirnya, ya, puasanya, hajinya. Itu yang bertambah, itu indikator keimanan. Tapi toh banyak orang sholat, dia hatinya nggak sholat, munafik di zaman Rasulullah SAW. Maka standar iman bukan banyak sholat, tapi seberapa kuat dia percaya. Ternyata di dalam tasawuf itu ada namanya adab. Saya sering menyampaikan satu kalimat, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Itu salah satu kalimat yang menjadi kaidah ulama-ulama ahli rohani di kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Taat baik menurut orang-orang soleh, ya, hasanatul abrar, orang soleh nyebut itu baik. Tapi itu sayyiatul muqarrabin, tapi itu dianggap salah, kurang tepat bagi orang-orang yang didekatkan ruhaninya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak usah jauh-jauh, ini secara fikih adab. Kalau khutbah pakai kaos, pantas nggak? Pantas nggak, Pak? Khotib Jumat pakai kaos kaki, pantas nggak? Pakai kaos biasa, kaos oblong. Pantas nggak? Nah, itu namanya dosa khotib. Tapi kalau kita sholat, sini kan banyak juga yang sholat Jumat pakai baju kaos, tapi dia bukan khotib, bukan imam. Pantas nggak? Pantas-pantas aja. Tapi sebenarnya itu bukan dosa, itu dosa adab. Maka para nabi itu jika disebut di Quran dosa, itu dosa adab, bukan dosa durhaka secara pemahaman syariat. Karena tidak mungkin ada nabi dia melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak mungkin ada nabi yang berdosa. Ini akidah ahlus sunnah wal jamaah. Tolong dibedakan antara dosa dengan keliru atau salah. Salah, keliru, lupa itu beda dengan dosa. Saya salah, saya keliru, saya lupa, ini satu grup. Saya durhaka, saya dosa, saya membangkang kepada Allah, ini yang disebut dosa. Terbayang nggak dalam pikiran kita Nabi Adam durhaka kepada Allah? Mungkin nggak? Maka ayat yang menyebutkan Adam asa durhaka itu mesti ditafsir dengan benar. Maka mampu berbahasa Arab tidak cukup untuk menerjemah Al-Quran. Perlu ilmu akidah ahlus sunnah wal jamaah. Coba saya mau tanya, di Quran diceritakan Nabi SAW, Nabi Adam boleh makan apa saja di surga. Kalau surga harusnya boleh toh. Tapi ada satu kata Allah, jangan dekati pohon ini. Larangan ini larangan haram atau ini larangan adab? Ini dibalik. Perintah sujud kepada malaikat itu perintah syariat Allah atau perintah apa? Ini mirip-mirip, cuma ini beda konteks. Wala taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan kamu wahai Adam dan Hawa mendekati pohon ini, nanti kamu menjadi zalim. Ya,
fatakuna minaz zalimin, nanti kamu menjadi zalim kepada dirimu sendiri. Makanya Sayyidina Adam ketika selesai makan dan dibuang ke dunia, apa doanya? Rabbana zalamna, ya Allah, betul kami telah zalim. Bukan kemudian beliau apa-apa. Maka itu babnya bab adab. Jadi Nabi itu apabila beliau melanggar sesuatu, itu hanya bab adab, bukan bab kedurhakaan seperti yang dibayangkan orang. Maka durhaka di situ durhaka adab, bukan durhaka syariat. Ya. Nah, itu sebabnya kita kalau belajar sifat Nabi ada 4. Apa sifat Nabi yang 4 itu? Siddiq, watana, amanah, tabligh. Itu dibungkus oleh satu sifat namanya ismah, maksum. Para nabi itu dijaga dari dosa. Ya. Nabi SAW pernah salah Nabi untuk benar. Pernah lupa Nabi supaya ingat. Kalau Nabi tidak pernah diciptakan lupa, maka kita tidak tahu yang namanya sujud sahwi. Jika Nabi tidak pernah dibuat di setting Allah salah, maka kita nggak punya kebebasan untuk meneliti apapun dalam ilmu sains. Jadi Nabi itu sengaja Allah setting salah cuma untuk masalah penyerbukan, supaya kemudian muncul kalimat, dibuat skenario, karena sahabat-sahabat ini apa aja Nabi. Hatta sendalnya rusak, putus, lapornya ke Nabi. Ya, maka Allah buat setting, ini gawat ini, hai Muhammad, mereka menjadikan engkau nanti lama-lama bisa-bisa menuhankan engkau, kira-kira begitu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan pada diri Nabi Muhammad SAW dan para nabi ada satu karakter, yaitu an-nisyan, lalai, wal khata, dan keliru. Maka dalam akidah Ahlussunnah dibahas, dalam usul fikih dibahas bahwa antara dosa dan kesalahan itu beda. Dosa itu membangkang kepada Allah. Kalau salah itu ijtihad yang keliru. Ya, ijtihad yang keliru, ya. Wal kufru wal qaba'ih wal fawaish. Nabi terlindung dari kekufuran, dari kekejian dan fawahish, ya. Sama terjemahannya, waqad kanat minhum zallat, ya. Tapi para nabi itu mereka tetap tergelincir dari yang seharusnya terjadi, wa khataya, dan para nabi itu bersalah. Jadi bisa melihat, makanya seorang Nabi Muhammad SAW ditegur oleh Allah karena ingin menyenangkan hati istrinya. Maka Nabi SAW ketika pulang ke rumah Ummu Salamah atau pulang ke rumah Aisyah, ini dua riwayat ini hampir-hampir sama, itu mereka mengatakan, wahai Rasulullah, kenapa mulutmu bau? Apa yang kau makan di rumah istri yang ono gitu? Nabi mengatakan, saya diberi minuman madu yang jenisnya ini, makanan disebutkan oleh Rasulullah SAW. Lalu beliau mengatakan, nanti aku tidak akan meminum dan memakannya lagi. Turun ayat, wahai Nabi, lima tuharrimu ma ahallallah. Wahai Nabi, kenapa kau mengharamkannya Allah halal? Berarti Nabi dibuat keliru oleh Allah, lalu ditegur. Tapi itu bukan dosa. Itu bukan dosa. Kelirunya Nabi itu benar. Kalau nggak kejadian begitu, maka semua kemauan istri mesti diikuti, Pak. Nah, itu cara Allah untuk membatasi kita. Jangan mendewakan istri. Ya, istri dihormati, bukan diikuti semua keinginannya. Ya, gitu ya ibu ya. Ini kadang bapak-bapak ini kadang saking cintanya, dia mendahulukan istri dari Tuhannya. Ya, nauzubillah min zalik. Kita punya kenalan, dia
sengaja meninggalkan agama kita bukan karena ajaran akidah, cuma karena masalah fikih. Di Islam boleh cerai, dia takut cerai sama bininya, maka dia menikah dengan agama yang gak boleh cerai. Hebat juga tuh ya. Kita bilang selamat, selamat bete maksudnya. Wa Muhammadur Rasulullah SAW. Ini nama-nama Nabi. Muhammadur Rasulullah SAW. Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Habibuhu. Ini nama keduanya, Rasul Allah. Jadi Nabi Muhammad itu Muhammad, Rasul Allah, Habibuhu, kekasihnya. Jadi yang dapat gelar Al-Habib itu sebenarnya Nabi Muhammad SAW. Adapun zuriat Nabi Muhammad SAW belum berhak semuanya dapat gelar Habib. Maka dulu 2006 saya masih ingat sahabat saya ngaji di Tarim, dia bilang, kami di Tarim itu yang disebut Habib itu cuma ulama yang zuriat Nabi SAW. Tapi di Indonesia ini kan saking patuhnya sama Rasulullah SAW dan cinta sama Rasulullah, siapa yang zuriat Nabi langsung ditakzimi, walaupun masih kecil dipanggil Habib, mestinya dipanggil Sayyid. Jadi kalau masih kecil dipanggilnya apa? Sayyid atau Syarif. Dan gelar Habib itu lebih sering dipakai oleh ulama Yaman, tapi jarang dipakai di Mekah ya, sampai kemudian ulama Yaman ini menyebar ya.